alat spirometri merek Uniteprom dari Belarusia, modelnya MAS 1A. Sini adalah untuk pemeriksaan paru, dimana untuk mengetahui si pasien itu sakit apa untuk parunya. Ini tutorialnya langsung cara penggunaannya aja. Ini untuk on off ada di sebelah sini belakang. Nah, ini udah kita pasang ya. Di sini untuk kabel SPO2 saturasi. Ini untuk kabel oil power sini. Nah, ini adalah untuk spironya. Nanti pasangnya seperti ini. Oke. Spironya. Nah, ini adalah awalnya. Awal biasanya mau masuk ke dalam itu. Kan jelas ya. Nah, di sini ada temperatur, ada humidity, ada pressure 600 sampai 800 sharing volume. Temperatur itu adalah temperatur ruangan. Temperatur ruangan itu bisa kita ubah-ubah tergantung dengan sesuai dengan temperatur ruangan. Nah, ubah-ubahnya di sini ya. Ini angka-angkanya dari sini. Kalau memang misalnya nanti salah, pencet delete. Pencet delete untuk menghapus. Nah, nanti baru kita ubah lagi sesuai dengan angkanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kelihatannya kita ubah 28. Oke, next. Ini 60% adalah humidity controlnya. Ini kalau kita ubah menjadi sekitar 55 lah, boleh 55 sampai 60 biasanya kalau untuk humidity control tuh. Terus kita turunin ke bawah lagi itu adalah pencet enter. Jadi untuk pindahin turun ke bawah pencet enter. Ya, ini adalah pressure itu ada 740, tapi nggak apa-apa, ini memang kayak bawaan pabrik soalnya diminta pressure 600 sampai 800 mmHg. Jadi biarin aja pressure tinggi seperti itu. Kalau untuk sharing volume ini adalah untuk kalibrasi. Jadi nggak perlu, tapi nanti kalau untuk kalibrasi ini harus disetting karena sharing volumenya itu mengetahui kapasitas paru-paru berapa liter. Biasanya dia diambil yang besarnya, maka itu sampai 2000 liter seperti itu. Oke, setelah itu kita dia biasa otomatis kalau udah kita setting bagian awal environment setting, ini otomatis langsung ke save. Berarti kalau sudah kita pencet exit. Nah, ini kita exit, dia otomatis sudah ke save. Pencet exit. Nah, ini dia untuk memulai. Nah, ini tanggal. Dia akan minta tanya untuk tanggalnya tanggal sekarang kah, jamnya juga jam sekarang kah. Ini tadi udah kita setting ya. Jadi tanggalnya oke. Tapi kalau nanti misalnya tanggalnya benar, jamnya salah, berarti harus ke no dulu. No itu berarti tidak. Pencet atas bawah ini untuk ke no-nya. Nah, kalau memang misalnya no, nanti tinggal pencet enter untuk mengubah. Tapi karena kita ini udah kita setting benar, jadi nggak usah. Jadi kita pencet ini yes. Nah, yes, enter. Oke. Nah, ini adalah untuk menghangatkan si tubnya, menghangat tub ini. Tub ini dia harus, jadi sebelum nanti pasien ada, kalau pagi-pagi, kalau bisa setelah baru buka itu, ini udah dihidupkan supaya nanti pas ada pasien ini udah mencapai di 100, karena ini sangat mempengaruhi sekali. Jadi nanti ini dalam kondisi harus panas, agak hangat lah, agak hangat. Di sini disebutnya there is the tube heating. Nah, ini, nah, kan dia naik terus seperti ini ya.
Nah, ini harus sampai 100. Oke. Nah, ini saya potong lah ya. Anggapannya udah sampai 100 ya, makanya saya pencet exit. Nah, jadi gini. Oke, kita masuk ke ini. Apabila ada pasien yang baru datang untuk mengetahui dia ini pengen tahu dia ini penyakit parunya apa. Kalau memang dia pasien baru, untuk mendiagnosanya kita masuk ke pulse oximetry dulu. Ke pulse oximetry berarti pencet 4. Nah, kenapa kita masuk ke pulse oximetry? Karena pulse oximetry itu adalah pemeriksaan awal untuk mengetahui kasus paru-parunya si pasien tersebut lebih ke penyakit apa, ataukah TB, ataukah TB tulang, atau apa segala macam yang berbau dengan paru-paru. Nah, setelah itu kita wajib untuk mengisi data pasien. Berarti kita pencet 1. Nah, ini kita pencet 1. Nah, ini hasilnya. Saya kurang tahu untuk surname, kayak seperti nama panggilan, namanya dia. Oh iya, surname itu nama belakang, nama depan, patronomik saya nggak tahu. Patronomik itu mungkin apa ya? Ya dokter lah mungkin lebih tahu untuk istilah-istilahnya apa. Kita juga wajib isi data tanggal lahir pasien. Ini harus diisi wajib. Terus predikat bayinya ini claimant saya juga kurang tahu, ini kayak lebih bahasa kedokterannya. Terus seksnya male or female. Jadi dia laki atau perempuan harus diisi. Kalau memang misalnya laki berarti kita isi M. Nah, kalau posisinya huruf-hurufnya ada di seperti C, H, M, R, W, F, K, P, ya itu untuk kita tekan agak lama ya, agak lama di posisinya. Jadi kalau kita untuk misalnya bagus berarti B di awal, itu kita pencetnya sekali aja. Tapi kalau misalnya cantik, C-nya itu di awal itu kita pencetnya lama. Agak lama biar baru dia muncul huruf C-nya. Seperti itu. Balik lagi ke sini, udah ke claimant, untuk jenis kelaminnya udah diisi. Kita ke race. Race itu ada Asia. Nah, contoh seperti ini, jadi harus diisi semua ya, walaupun dia nggak boleh nggak ada yang nggak keisi, kecuali note ini nggak apa-apa yang nggak diisi, karena nanti itu kan balik lagi ke dokter, apakah dia ada note-nya untuk diisi atau enggak, itu balik lagi ke dokter. Oke, next. Jadi panoramik ini belum kita isi, harus kita isi dulu. Saya nggak tahu panoramik ini untuk dokter apa ya istilahnya. Oke, ini udah panoramiknya udah kita isi, kita pencet enter. Nah, ini sekarang kita isi tanggal lahir. Tanggal lahirnya harus kita isi. Tahunnya juga kita isi. Tanggal, bulan, dan tahun itu harus kita isi. Oke. Oke, ini ada jenis kelaminnya. Oke, female. Nah, ini jenis race-nya ada Asia, ada Asia, ada Eropa, ada Afrika. Nah, itu jadi ras orang ya. Jadi kalau kita Asia ya terusnya harus Asia. Oke, ke enter lagi untuk tinggi badan. Tinggi badannya berapa harus diisi juga. Tinggi badan tuh harus diisi. Oke, pencet enter. Terus berat badan. Berat badan tuh juga harus diisi. Pencet enter. Oke, nah ini ada state of the patient.
State of the patient ada healthy atau remission. Saya juga kurang tahu ini bahasa kedokterannya apa ya. Jadi saya hanya kasih tahu untuk cara penggunaannya aja. Oke, misalnya kita ikutin harga healthy, kita enter lagi untuk ke note, masuk ke note. Note ini ya tergantung dokter. Kalau memang misalnya dokter pengen tahu apa atau mungkin ada yang mencurigakan atau dokter mau melihat apanya dari parunya tersebut, nah ini bisa diisi note-nya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, langsung ke exit aja. Oke. Nah di sini pas exit, di sini juga ada langsung ditanya pasien ini ngerokok apa enggak. Nah, kalau ngerokok pencet yes, enter. Kalau enggak, kalau misalnya perempuan atau ya pokoknya kalau pasien ngerokok atau enggak bisa diatur. Kalau yes, anggaplah yes ya. Yes, enter. Nah, kalau yes enter, udah ini ditanya cigarette per day, artinya berapa banyak per harinya, berapa batang. Misalnya 20 batang kah, atau 16 batang kah, atau apakah. Nah, seperti itu. Ini berapa batang? 22 batang misalnya. Atau 20 batang. Oke, terus enter. Untuk smoke period. Smoke period ini adalah berapa tahun, udah berapa lama ngerokok. Gitu, udah berapa tahun untuk merokoknya. Nah, ini kita harus isi. Harus wajib isi karena nanti untuk mengetahui kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-parunya. Misalnya 10 tahun, 12 tahun, atau berapa terserah. Kita tanya ke pasiennya. Nah, kalau udah isi, ini juga otomatis dia udah ke save. Artinya kalau kita exit langsung dia udah ke save. Oke, nah ini udah kita dari pasien udah diisi nomor 1, berarti kita langsung masuk ke nomor 2, pulse oximetrinya. Nah, muncul seperti ini, data pasien, tinggi badannya, beratnya, umurnya, berapa lama dia merokoknya, semua ada. Oke. Nah, udah selesai ini. Di sini ada tulisan exit, delete sama print. Exit, start, delete dan print. Nah, kalau kita mau mulai, kita pencet start. Pencet start untuk mulai. Nah, karena dia ini pasiennya pasien baru, jadi kita nggak tahu. Jadi dokter ini juga belum tahu dia ini lebih ke paru-paru apa gitu kan. Jadi ini adalah step-stepnya untuk mengetahui pemeriksaan pasien baru seperti ini. Jadi put on the finger sensor, berarti untuk SpO2-nya harus tetap dipasang dulu ke pasien. Oke, dan selanjutnya relax and do not move with the hand. Taruh di tangan kan, santai aja taruh di tangan seperti itu. Terus press start. Obsess on the screen. Pulse wave measure follow of SpO2. Oke, pencet start aja, nanti dia langsung jalan. Tapi dia ini untuk pas SpO2 itu biasanya dia nanti berbarengan dengan pemeriksaan pas paru-parunya. Jadi nanti pas kita pencet start atau continue, itu nanti pas mulai SpO2-nya itu otomatis sudah langsung bekerja, artinya udah langsung berjalan untuk membaca SpO2-nya. Nah, setelah itu baru masuk ke persiapan ke paru-paru dari in case of the respiratory test instructs the patient. Artinya ya persiapan untuk ngetes dan pasien instruksi ke pasien ya. Jadi pertama adalah put on the noise clip, artinya pasang noise clip di hidung. Pasang noise di hidung, put in the mouth tube and breathe normally. Artinya pasang mouthnya di sini mouthpiece-nya. Ini spironya. Ini ada mouthpiece-nya. Oke. Mouthpiece-nya. Ini jadi nanti dia bilang udah
dimasukkan ke mouthpiece. Mouthpiece ini udah masuk ke mulutnya dan bernapaslah dengan normal. Put in the mouth tube and the breathe normally. Oke. Nah, ini sebenarnya step-step ini dokter lah yang lebih tahu. Artinya dokter udah bisa baca seperti ini dulu, menguasai step-stepnya, nanti baru dikasih tahu ke pasien. Dan itu nanti ada tanda-tanda kode-kodenya. Seperti wait, when breath will be established. Setelah 1-2 menit bernapas biasa, ada bell, ya kan? For change on the step, breath, press start. Nah, jadi pertama pasien 1-2 menit itu napas normal seperti biasa. Ikuti yang di put in the mouth tube and breathe normally. Nah, seperti itu. 1-2 menit napas seperti biasa. Oke. Nah, setelah itu udah pencet start atau nunggu bell untuk mengganti step bernapasnya. Kalau udah mengganti step bernapasnya, pencet start. Nah, step pertama tahan napas. Oke, tahan napas. Jadi dari napas biasa, napas seperti biasa. Stop stage pertama, tahan napasnya. Tahan napas. Oke, habis itu stage kedua, ya kan, breathe as fast and deep as possible. Artinya napas dengan cepat, bernapas dengan cepat gitu loh. Bernapas dengan cepat. Jadi pas napas biasa, tahan, terus napas dengan cepat, tes napas dengan cepat. Nah, setelah itu udah, oke kan, di situ udah, terus habis itu cabut dari mouthpiece-nya, dari mulut, terus pencet enter untuk melihat sensornya, seperti itu sih. Nanti di sini dokter lebih jelas lah ya, lebih paham juga untuk step-stepnya ini untuk ke pasien gitu. Seperti ini. Nanti ada seperti ininya, keluar seperti ini dia. Nah, ini adalah untuk pulse oximetry, pembacaan pulse oximetry. Ini adalah ini adalah untuk pulse oximetry, spironya. Ini yang bawah adalah untuk SpO2-nya, saturasinya. Nah, ini bisa dilihat di sini nanti hasilnya. Saturasinya ini untuk spironya. Oke. Nah, di sini kalau sudah, nanti tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sini aja. Harus gimana. Oke, nanti kalau kurang lebih jelasnya bisa hubungi kita lagi ya, Dok. Makasih, Dok. Assalamualaikum.